Jordan bukan lagi suami Hailey yang tidak kompeten. Dia sekarang adalah presiden J Corporation, yang memiliki puluhan ribu bawahan. Houston adalah kota tingkat atas, dan dia memiliki banyak bisnis, jadi pasti ada kantor cabang berskala besar di sini. Jordan memanggil manajer umum Houston satu persatu, dan meminta mereka untuk menggunakan koneksi mereka untuk memanggil sebanyak mungkin orang dari lingkaran bisnis Houston, untuk pergi ke Intercontinental Hotel tempat dia menginap. Jordan meminta Pablo untuk menelepon hotel dan menyewa ruang konferensi hotel tempat dia akan mengadakan pesta koktail. Pukul 9 malam, banyak orang di lingkungan bisnis Houston masih makan dan bersosialisasi sementara beberapa sudah pulang. Namun, setelah menerima berita bahwa J Corporation akan mengadakan pesta koktail dan mengundang semua pengusaha Houston, mereka bergegas ke Hotel Intercontinental, satu demi satu. Mereka telah mendengar tentang reputasi J Corporation dan otoritas J Corporation juga mengatakan bahwa Walton akan datang. Para pengusaha itu bahkan lebih bersemangat untuk datang. Siapa yang tidak ingin bertemu Tuan Walton dan minum bersamanya? Segera, ruang konferensi hotel dipenuhi dengan pengusaha dari lingkaran bisnis Houston. Mereka semua berpakaian sopan. Sebagian besar pria mengenakan jas dan sepatu kulit, sementara wanita mengenakan gaun elegan dengan panjang yang bervariasi. Mereka semua memegang gelas anggur, saling menyapa, dan bertukar nomor. Jordan dan Pablo berdiri di dekat panggung dan menatap mereka. Pablo memegang daftar tamu untuk pesta koktail. Dia berkata kepada Jordan, "Tuan Jordan, tak satu pun dari orang-orang ini adalah pengusaha yang layak. Mereka adalah wakil presiden atau orang-orang yang memegang posisi rendah di perusahaan. Bos-bos besar yang memegang kekuasaan sejati itu tampaknya enggan untuk memberimu kehormatan." Petik 2. Jordan tertawa dan berkata, "Jika hanya perlu satu panggilan telepon untuk membuat bos besar datang, mereka tidak akan disebut bos besar. Saya tidak berniat untuk memanggil mereka pada awalnya. Kentang goreng kecil inilah yang ingin saya undang." Petik 2. Pada saat ini, manajer umum cabang Uber Eats di Houston mengambil mikrofon dan berpidato di atas panggung. "Semuanya, selamat datang di pesta koktail Tuan Steele. Mari kita sekarang memiliki ketua J Corporation, Tuan Steele, naik ke atas panggung dan mengatakan beberapa hal kepada semua orang." Semua orang mulai bertepuk tangan sementara Jordan naik ke atas panggung untuk mengambil mikrofon. Dia jarang mengambil bagian dalam acara seperti itu, tetapi hari ini, dia tidak terganggu oleh kepentingan Victoria. Jordan berkata kepada orang banyak, "Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta koktail saya. Saya ucapkan terima kasih. Ini pertama kalinya saya di sini di Houston. Ini adalah kota yang indah, dan saya sangat ingin bertemu dengan beberapa teman dari Houston, jadi saya mengatur pesta koktail ini. Namun, ada tujuan lain dari pesta ini selain mengizinkanku untuk memiliki beberapa teman laki-laki." Ratusan orang di atas panggung diam-diam mendengarkan pidato Jordan. Setelah menjadi pengusaha selama bertahun-tahun, mereka semua mengerti bahwa Jordan hanya bersikap sopan dengan mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan mereka. Mengapa Presiden J Corporation, yang bernilai miliaran dolar, repot-repot berteman dengan orang-orang seperti dia? Hal berikutnya yang akan diungkapkan Jordan mungkin adalah agenda sebenarnya untuk mengadakan pesta koktail ini. Jordan bertanya, "Apakah Anda semua kenal seorang pengusaha di Houston, bernama Clinton Whiteley?" Seseorang di bawah panggung menjawab, "Ya, dia seorang raja real estate. Villa Aegean Sea Hills miliknya." Jordan mengangguk dan melanjutkan, "Saya bersedia membayar $15 juta untuk membeli berita kontroversial apapun yang Anda miliki tentang Clinton Whiteley. Selama Anda memberi saya cukup bukti tentang Clinton Whiteley, $15 juta akan diberikan kepada Anda." Mendengar ini, langsung terjadi kegemparan di tempat pesta koktail. 15 juta? Astaga, bagaimana Clinton menyinggung Tuan Steele? 15 juta hanya untuk satu berita dan bukti kontroversial. Sayangnya, saya belum menghubungi Clinton Whiteley. Tidak, saya harus menelepon dan bertanya kepada teman saya apakah dia tahu. Aku akan menelepon juga. Tuan Steele sangat kaya, dia menjanjikan $15 juta. Aku yakin dia tidak akan memberontak. Semua orang mulai menelepon. Jordan berkata, "Semuanya, Anda dapat memberitahu teman-teman Anda tentang ini juga sehingga mereka semua memiliki kesempatan untuk memenangkan $15 juta. Jika ada yang memiliki informasi untuk diungkapkan, silakan datang ke kamar saya untuk menemui saya. Kamar saya adalah Presidential Suite di lantai paling atas." Setelah mengatakan itu, Jordan meninggalkan ruang konferensi. Pablo mengikuti Jordan dan menekan tombol lift untuknya terlebih dahulu. Setelah memasuki lift, dia bertanya, "Tuan
Still, bagaimana Anda begitu yakin bahwa ada bukti yang menentang Clinton Whiteley? Apakah kamu mengenalnya? Rencana Jordan sudah jelas. Karena Clinton ingin memeras Jordan untuk miliaran dolar, Jordan menghabiskan 15 juta dolar untuk mendapatkan bukti yang memberatkannya. Mungkin ada beberapa bukti kejahatannya di antara mereka. Ketika saatnya tiba, Jordan akan memiliki bukti dan dia tidak perlu menghabiskan beberapa miliar untuk membuatnya berkompromi. Clinton telah lama memohon padanya? Tentu saja, Pablo sudah menebak apa yang ingin dilakukan Jordan, tetapi dia tidak mengerti mengapa Jordan begitu yakin bahwa ada bukti yang menentang Clinton. Mungkinkah mereka berdua sudah saling kenal sejak beberapa waktu yang lalu? Jordan berkata, "Pablo, aku mendengar dari Frank bahwa kamu suka belajar. Saya sarankan Anda membaca beberapa buku tentang kemanusiaan. Jika Anda bisa mengerti, Anda akan menyadari bahwa permintaan Clinton agar saya memberinya beberapa miliar dolar sudah cukup untuk menunjukkan betapa jahatnya dia. Nyali dan kejahatannya jelas tidak berkembang dalam semalam tetapi seiring waktu. Sama seperti kalian para gangster. Saya yakin tidak ada dari Anda yang terlahir dengan keberanian untuk membunuh seseorang dengan segera. Anda pasti telah mengembangkan keberanian Anda dengan pertengkaran kecil sejak Anda masih kecil." Petik 2. Pablo mengangguk dan berkata, "Jadi Tuan Steele, Anda berasumsi bahwa Clinton Whiteley pasti telah memeras banyak orang sebelumnya, itulah sebabnya dia berani memprovokasi Anda." Jordan berkata, "Seperti mereka yang bekerja di industri hiburan, semua pengusaha memiliki latar belakang yang rusak. Bahkan tanpa menganalisis ini, mayoritas memiliki bukti yang menentang mereka. Mari kita tunggu dengan tenang." Petik 2. Pada saat ini, Clinton, yang baru saja berkendara ke Villa Aegean Sea Hills, sudah masuk karena dia memperkirakan Jordan akan memanggilnya untuk memohon agar dia segera masuk. Di dalam villa mewah, Clinton setinggi 1,67 meter sedang memeluk wanita cantik berkaki panjang 1,75 meter yang berusia awal 20-an. Dia jelas bukan istri Clinton. "Clinton, apa yang membuatmu begitu bahagia hari ini?" Si cantik berkaki panjang bertanya dan mengambil sebuah apel, yang kemudian dia berikan kepada Clinton. Clinton menggigitnya dan tertawa. "Hehe, aku akan segera mendapatkan 30% saham J Corporation. Russell adalah teman yang cukup setia. Dia tidak lupa menghitung saya dalam kesepakatan yang bagus." Petik 2. "Korporasi J, perusahaan macam apa itu? Apakah itu sangat mengesankan?" tanya wanita cantik itu. Clinton menamparkan kaki panjang si cantik dan berkata, "Tampaknya Anda hanya bertambah tinggi tetapi otak Anda tidak berkembang. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu tentang J Corporation? Jika saya mendapatkan 30% saham J Corporation, saya akan menjadi orang besar di industri takeout dan kurir lokal." "Hah, itu terdengar sangat mengesankan. Clinton, Anda tidak bisa mencampakkan saya setelah Anda mendapatkan sahamnya," kata si cantik dengan genit. Clinton tertawa sinis dan berkata, "Itu akan tergantung pada kinerja Anda." Hahaha. Pada saat ini, ponsel Clinton tiba-tiba berdering. "Halo, apa katamu? Jordan menghabiskan 15 juta dolar untuk mendapatkan bukti terhadap saya?" Petik 2. Clinton segera menjadi gugup. Tak satu pun dari Raja Real Estate memiliki latar belakang yang bersih. Clinton telah melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir dan tidak berlebihan, tetapi di tahun-tahun awal karirnya, dia telah menggunakan semua cara jahat untuk mendapatkan tanah yang dia inginkan. Tiba-tiba, Clinton menerima telepon lagi dari salah satu mantan mitra bisnisnya. "Halo." Clinton segera menjawab panggilan itu. Orang di ujung telepon berkata, "Clinton, mengapa kamu mengabaikanku setelah kamu menjadi kaya? Kita bisa menjalankan bisnis bersama dan menghasilkan uang. Saya mendengar bahwa seseorang menawarkan 15 juta dolar untuk bukti terhadap Anda. Saya tahu persis apa yang Anda lakukan ketika kami menjadi mitra bisnis." Petik 2. Dengan ekspresi cemberut di wajahnya, Clinton menyalak, "Kamu gila? Apakah Anda pikir Anda bisa lolos jika sesuatu terjadi pada saya?" Orang di ujung telepon berkata sambil tertawa, "Tenang, Clinton, jangan terlalu marah. Saya tidak mengatakan saya akan mengekspos Anda. Jika saya ingin mengekspos Anda, apakah saya akan menelepon Anda? Anda adalah teman saya. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Namun, Clinton, saya agak kekurangan uang belakangan ini. Pinjamkan aku 8 juta dolar." Dia meminta 8 juta dolar. Selain itu, dia terdengar seperti dia tidak punya niat untuk mengembalikan uang itu. Jika insiden Jordan tidak terjadi, dia akan mengabaikan permintaan pinjaman pria ini. Namun, dalam situasi ini, jika dia tidak meminjamkan orang itu 8 juta dolar, dia mungkin benar-benar mengekspos Clinton untuk 15 juta dolar jika dia dipaksa ke sudut.
Clinton berkata, "Budi, saya akan meminta seseorang mentransfer 8 juta dolar ke rekening Anda. Kami adalah mitra bisnis yang dekat dan saya ingin mengikat Anda untuk proyek saya berikutnya. Yakinlah, saya akan mengandalkan Anda pada setiap peluang bisnis yang menguntungkan yang saya temui di masa depan." Clinton akhirnya menghibur temannya. Dia kemudian mentransfer 8 juta dolar kepadanya. Namun, tepat setelah transfer, Clinton menerima panggilan telepon lain dari nomor yang tidak dikenal. "Halo, siapa yang berbicara?" "Saya Wayne." Suara sedingin es keluar dari telepon. "Wayne." Ekspresi Clinton berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu. Wayne adalah mantan sopir Clinton. Selain itu, dia bukan hanya sopirnya. Dia pernah mengambil rap untuk Clinton ketika Clinton menabrak seseorang dan membunuh mereka saat mengemudi sambil mabuk. Tentu saja, Clinton menggunakan uang dan koneksi untuk menyelesaikannya secara pribadi dengan keluarga almarhum. Karenanya, Wayne tidak harus masuk penjara. Namun, sejak itu, Wayne terpaksa meninggalkan Houston. Kenapa kamu memanggilku?" Clinton bertanya dengan hati-hati. Wayne adalah satu-satunya yang tahu bahwa Clinton telah menabrak seseorang dan membunuh mereka. Dia sudah membayar Wayne untuk menutup bibirnya dan membuatnya meninggalkan Houston. Wayne berkata, "Bos, orang yang membunuh seseorang dengan mobil Anda malam itu jelas-jelas adalah Anda, tetapi Anda membuat saya menerima kesalahannya. Sekarang, orang-orang itu masih mengejar saya dan saya tidak tahan lagi. Aku ingin mereka tahu yang sebenarnya." "Wayne, jangan impulsif. Mari kita bicarakan semuanya dengan perlahan." Clinton berkata dengan gelisah. Dia benar-benar takut masalah ini akan terungkap. Wayne berkata melalui telepon, "Saya kekurangan uang. Saya butuh 40 juta dolar." Ketika Clinton mendengar Wayne meminta sejumlah besar uang, Clinton langsung marah dan mengutuk, "Wayne, kamu sudah gila. Saya sudah memberi Anda 8 juta dolar sebagai biaya tutup mulut. Beraninya kau meminta 40 juta dolar padaku? Beraninya kau memerasku? Tahukah Anda bahwa saya dapat dengan mudah membuat Anda menghilang hanya dengan jutaan dolar? Pergi lihat di cermin. Apakah Anda pikir Anda bernilai 40 juta dolar?" Wayne berkata dengan marah, "Jika Anda tidak mau memberi saya 40 juta dolar, saya akan mendapatkan 15 juta dolar dari Tuan Steele." "Apa? Bagaimana Anda tahu?" Clinton membeku, mengetahui bahwa Wayne berada di luar negeri. Namun, dia tidak menyangka bahkan Wayne, yang tidak berada di kota, akan tahu tentang tawaran Jordan sebesar 15 juta dolar untuk berita kontroversial tentang Clinton. Tampaknya dia tahu tentang masalah Jordan menawarkan 15 juta dolar untuk bukti melawan Clinton di lingkaran bisnis Houston. Sebagai mantan sopir Clinton, Wayne pasti menerima telepon dari seseorang yang menanyakan tentang Clinton. Wayne melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Tuan Steele menghabiskan banyak uang untuk ini. Jika saya memberitahu dia bahwa Anda menawarkan 40 juta dolar, dia mungkin menaikkan harganya menjadi 50 juta dolar. Hehe." Clinton panik. Dalam hal uang saja, Clinton tidak pernah bisa mengalahkan Jordan. Clinton dengan cepat menyerah, "Wayne, Anda telah bekerja dengan saya selama bertahun-tahun dan saya memperlakukan Anda seperti saudara saya. Saya memang memberi Anda terlalu sedikit sebelumnya. Baik, saya akan memberi Anda 40 juta dolar." Clinton tidak punya pilihan selain menghabiskan 40 juta dolar lagi untuk menutup bibir Wayne. Namun, telepon Clinton segera berdering lagi. "Halo." Clinton mulai menggigil setelah mengangkat. Pria di ujung telepon berkata, "Haha, Tuan Whiteley, sudah lama sekali. Pernahkah Anda mendengar bahwa seseorang menawarkan 15 juta dolar untuk membeli beberapa bukti yang melawan Anda? Saya sudah bekerja di perusahaan Anda selama bertahun-tahun. Saya tahu persis bagaimana perusahaan kami membantu orang membuat akta cerai palsu, membuat laporan arus kas palsu, menyembunyikan keuntungan, dan membuat pengembalian pajak palsu. Jangan khawatir, Tuan Whiteley, saya tidak akan pergi ke Jordan Steele, pria dari kota lain itu. Bagaimana kalau Anda memberi saya 30 juta dolar? Dalam waktu kurang dari 1 jam, Clinton menghabiskan hampir 100 juta dolar sebagai biaya tutup mulut. Clinton bukan multimiliarder seperti Jordan. Dia memiliki sebagian besar uang beberapa ratus juta, jadi 100 juta dolar akan sangat merugikan banknya. Cincin. Telepon Clinton masih berdering. Clinton mengangkat telepon dan melemparkannya ke samping. Dia tidak berani menjawab panggilan itu lagi karena setiap kali dia melakukannya, dia harus membayar jutaan atau bahkan puluhan juta. Harga menjawab telepon terlalu tinggi. Karena tidak tahan lagi, Clinton mengambil ponselnya dan menelepon Russell. "Halo." Namun, Russell terdengar sangat tenang. Clinton berkata, "Russell, berita buruk.
Jordan Steele menghabiskan 15 juta dolar untuk membeli bukti yang memberatkan saya. Russell berkata dengan tenang, "Yah, aku mendengarnya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, para pengusaha di Houston sangat bersatu dan selalu sangat bias terhadap orang luar. Bahkan jika seseorang tahu tentang kesalahanmu sebelumnya, mereka tidak akan menyinggungmu dan menguntungkan orang luar. Selesaikan saja dengan uang." Clinton hampir menangis. Dia berkata, "Saya menyelesaikannya dengan uang. Saya telah menghabiskan hampir 100 juta dalam waktu singkat. Saya awalnya ingin memeras Jordan untuk beberapa ratus juta, tetapi saya akhirnya kehilangan hampir 100 juta. Ini menyebalkan." Russell juga terkejut. 100 juta? Apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa Anda harus menghabiskan begitu banyak uang untuk menutup mulut mereka? Clinton dan Russell hanyalah mitra bisnis dan bukan saudara kandung. Bagaimana dia bisa mengaku kepada Russell tentang kejahatan yang telah dia lakukan? Jika dia memberitahu siapapun tentang hal itu, mereka akan menanganinya. Clinton tergagap, "Ngomong-ngomong, saya menghabiskan hampir 100 juta hari ini untuk apa-apa karena Anda. Anda tahu saya kekurangan uang sekarang, Anda harus membantu saya dengan uang itu." Russell juga marah. "Kamu masih ingin aku membayar 100 juta ini? Anda sendiri yang melakukan kejahatan itu. Kenapa aku harus membayarmu? Saya mengambil inisiatif untuk mencari Anda tentang masalah Jordan, tetapi saya memberi Anda kesempatan yang baik dan bantuan. Jika kami membagi bagian di antara kami, Anda akan memiliki cukup uang untuk dibelanjakan selama sisa hidup Anda. Kamu jelas orang yang tidak kompeten yang menciptakan begitu banyak masalah. Jordan menahan Anda dan Anda menyalahkan saya untuk itu? Selesaikan masalahmu sendiri. Jika Anda tidak ingin bekerja sama, tersesat. Ada banyak orang yang ingin bekerja sama denganku." Setelah mengatakan itu, Russell menutup telepon. "Russell bajingan itu!" Clinton mengutuk keras. Persahabatan dia dan Russell hanya dibangun di atas minat, dan mereka sebenarnya tidak begitu dekat satu sama lain. "Baik, kamu tidak akan memberiku kompensasi 1 sen pun, ya?" "Yah, saya tidak pernah bermaksud memberi Anda 30% dari saham J Corporation begitu saya mendapatkannya." Petik 2. Russell mengabaikan Clinton, yang tidak pernah berniat menepati janjinya untuk memberinya setengah dari 30% saham J Corporation. Dia telah merencanakan untuk menyimpan semua 30% saham J Corporation tanpa memberikannya kepada Russell sejak awal. Jelas, hampir tidak ada kepercayaan dan persahabatan di antara keduanya, jadi tidak heran jika Russell mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. "HMPH, itu hanya 80 juta. Karena saya sudah menghabiskannya, saya akan melupakannya. Begitu saya menutup bibir orang-orang yang memiliki bukti terhadap saya, tidak akan ada yang bisa dilakukan Jordan Steele. Ketika saatnya tiba, dia masih harus dengan patuh membawa puluhan miliar dolar kepadaku." Memikirkan hal ini, Clinton mengangkat telepon lagi, satu persatu. Pada saat yang sama, di kamar presiden di Intercontinental Hotel di Houston, Jordan juga menerima orang-orang yang menyerahkan semua bukti melawan Clinton, satu demi satu. Orang-orang itu mengenakan pakaian yang menutupi diri mereka dengan baik karena mereka tidak ingin dikenali oleh orang lain. Beberapa bahkan menyewa orang untuk menyerahkan bukti atas nama mereka, karena takut Clinton akan membalas dendam pada mereka begitu dia tahu. Namun, bukti yang dimiliki orang-orang ini terhadapnya tidak berdasar atau tidak dapat dibuktikan. Ada juga beberapa yang tidak cukup mengutuk untuk memaksa Clinton kebobolan. Tiba-tiba, tim melaporkan di pintu, "Tuan Jordan, ada wanita berkaki panjang yang datang." Jordan melirik ke pintu dan melihat seorang wanita, yang tingginya setidaknya 1,72 meter, berjalan dengan stiletto yang membuatnya terlihat lebih tinggi. Pablo bertanya, "Anda juga di sini untuk mengajukan bukti melawan Clinton Whiteley? Bagaimana hubunganmu dengannya?" Wanita jangkung itu berkata, "Saya mantan kekasihnya. Clinton Whiteley sama sekali bukan orang yang menepati janji. Dia berjanji akan memberiku sebuah villa di Agency Hills bahkan jika kita putus. Tapi sekarang, dia mencampakkanku karena dia menemukan wanita lain dan yang dia berikan padaku hanyalah tas, bukan villa." Jordan dan yang lainnya tertawa. Mereka benar-benar membenci wanita muda dan cantik seperti itu yang akan menjadi nyonya pria yang lebih tua demi uang. Dia menginginkan villa bernilai jutaan dolar selama 2 tahun dia tidur dengannya? Jika ada hal yang begitu mudah di dunia ini, semua wanita tidak perlu bekerja keras lagi. Mereka hanya bisa tidur dengan pria kaya. Jordan bertanya, "Bukti apa yang kamu berikan untuk melawan dia?" Wanita jangkung itu menjawab, dia memiliki seorang wanita simpanan yang dia sembunyikan dari istrinya. Bukankah itu dianggap mengutuk bukti yang memberatkannya?
Itu memang beberapa berita kontroversial tentang Clinton, tetapi itu tidak terlalu berguna. Jika Clinton sekarang adalah pemilik yang sangat terkenal dari perusahaan terdaftar atau selebriti populer, berita tidak menyenangkan tentang kehidupan pribadi dan keluarganya akan mempengaruhi karirnya. Namun, Clinton tidak begitu terkenal. Dia hanyalah seorang pengembang properti tanpa nama dan raja real estate. Bahkan jika perselingkuhan dan gundiknya terungkap, itu hampir tidak akan membahayakan dirinya. Pablo berkata, kami ingin bukti terhadap kejahatan Clinton Whiteley, yang akan menghalangi dia. Apa yang Anda miliki terhadapnya mungkin tidak akan berhasil. Bawa dia pergi. Mendengar perintah Pablo, Tim mengangkat tangannya dan mencoba menarik wanita jangkung itu. Merasa marah, wanita jangkung dan cantik itu berkata sambil diseret, bukankah hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai bukti terhadapnya? Jordan, Pablo, dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak karena bukti yang dia ekspos paling-paling akan membuat Clinton menjadi bahan tertawaan. Beri dia $2.000 sebagai hadiah karena telah menghibur kami. Jordan menginstruksikan Tim. Meskipun dia tidak memberikan materi apapun yang akan mematikan bagi Clinton, bukti lucu yang dia miliki masih bernilai sedikit uang. Namun, setelah beberapa menit, Jordan terus melihat waktu untuk melihat bahwa sudah hampir jam 11 malam. Jika dia masih tidak memiliki bukti yang memberatkan, Jordan mungkin tidak akan bisa melihat Victoria malam ini. Sementara Jordan semakin cemas, Tim masuk lagi dan berkata, Tuan Steele, ada seorang wanita parubaya di pintu. Oh. Jordan sedikit terkejut melihat bahwa benar-benar ada seorang wanita berusia 40-an berdiri di pintu, mengenakan pakaian biasa. Dia tampak agak polos. Jordan tahu bahwa dia berasal dari latar belakang yang biasa-biasa saja. Silakan masuk, kata Tim kepada wanita parubaya itu. Oke, wanita itu mengangguk dan berjalan dengan agak tidak nyaman dengan kepala tertunduk, merasa agak gugup. Mungkinkah karena dia belum pernah melihat suite presiden yang begitu mewah? Jordan bingung. Clinton dianggap sebagai orang kaya di kota ini. Bagaimana dia bisa terlibat dengan wanita biasa? Pablo melangkah maju dan bertanya, apakah Anda punya bukti melawan Clinton? Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Pablo berkata dengan tidak sabar, tentunya Anda tidak datang ke tempat yang salah, bukan? Tim, bawa dia pergi. Mengapa Anda membawanya ke sini tanpa mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya? Petik 2. Yang mengejutkannya, wanita itu berkata dengan cemas, saya tidak memiliki bukti apapun yang menentang Clinton Whiteley, tetapi saya memiliki bukti yang menentang putranya. Oh. Sekarang Jordan dan Pablo dan yang lainnya tertarik. Terkadang, untuk menghancurkan seseorang, Anda tidak perlu berurusan dengannya secara pribadi. Berurusan dengan kerabat terdekat mereka juga akan berhasil. Wanita parubaya itu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Pablo sebelum berkata, ini video putranya menggertak teman-teman sekelasnya di sekolah. Pablo mengambil telepon dan menyerahkannya kepada Jordan, yang kemudian menendang tombol putar. Jordan meletakkan dagunya di tangannya dan mulai merenung. Kekerasan di sekolah adalah kejahatan serius yang akan menyebabkan hukuman penjara lebih dari 6 tahun. Namun, terkadang, dimungkinkan untuk menyuap orang tua korban untuk lolos begitu saja. Selain itu, banyak orang tua merasa anak harus diberi hukuman yang lebih ringan dan kesempatan kedua. Yang mana putra Clinton Whiteley? Pablo bertanya. Yang gemuk, jawab wanita parubaya itu. Pablo mengerutkan kening dan berkata, Tuan Jordan, bahkan jika video ini keluar, saya khawatir Clinton tidak akan takut, bukan? Jordan mengangguk. Pablo memandang wanita parubaya itu dan berkata, bukti Anda tidak bernilai $15 juta, tetapi saya akan meminta seseorang mentransfer $15.000 kepada Anda. Namun, wanita parubaya menjadi cemas dan berkata, ini pasti bernilai jutaan. Cobalah memeras Clinton Whiteley dengan ini dan dia pasti akan memberi Anda lebih dari $15 juta. Jordan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Karena video ini bernilai begitu banyak uang, mengapa kamu tidak meminta uang saja padanya? Wanita parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani. Saya pembantu rumah tangganya dan jika dia tahu, keluarga saya akan mati. Jadi dia pembantu rumah tangganya. Tidak heran dia terlihat seperti itu. Petik 2. Namun, Pablo masih bingung. Bukankah itu hanya video putranya memukuli seseorang? Bagaimana itu bisa bernilai uang sebanyak itu? Mengapa Clinton menghentikan video ini agar tidak keluar terlepas dari biayanya? Pada saat ini, senyum muncul di wajah Jordan karena dia sudah tahu jawabannya. Pertandingan antara Jordan dan Clinton sekarang hampir berakhir. Pemenangnya adalah Yordania.